Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Desen Previarin dari kelas 11 Kuminar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang topologi fiber optik. Oke, jadi kita langsung ke penjelasannya. Jadi yang pertama, di ketentuan tugas itu menggunakan tanggal lahir. Dan tanggal lahir saya adalah 10. Dan saya ditempatkan di dua tempat, sesuai dengan tanggal lahirnya. Angka pertama tanggal lahir saya adalah 1. Jadi, angka tersebut berada di BSI 2 pengasinan. Dan angka yang kedua yaitu angka 0 yaitu berada di perumahan Telaga Jambu Sawangan. Oke, kita langsung ke penjelasan aja. Jadi, yang pertama di ketentuan tugas itu kita menggunakan tanggal lahir. Dan tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Dan saya ditempatkan di dua tempat, sesuai dengan tanggal lahirnya. Angka pertama tanggal lahir saya yaitu angka 1. Angka 1 tersebut berada di perumahan BSI 2 Pengasinan. Dan angka yang kedua yaitu angka 0 berada di perumahan Telaga Jambu Sawangan. Jarak antar perum 1 dan 2 adalah 2,7. Dan titik tengah perumahan 1 dan 2 ke arah OLT adalah 1 km. Titik tengah dari kedua perumahan tersebut berada di Pondok Pesantren Jami'iyah Ali Sufa. Oke, kita lanjut ke penjelasan perhitungan topologinya. Langsung ke SFP-nya. Nah, SFP pada ketentuan yaitu menggunakan angka terakhir tanggal lahir, yaitu angka 0. Jadi, kita tulis di sini tuh 0 S plus 0. Lanjut, kita mulai menghitung OLT-nya dan nilai OTB. Karena SFP-nya plus 0, jadi diubah nilainya menjadi 0,00. Lalu, kita kurangi dengan kabel sambung atau petcore yang nilainya 0,10. Lalu, dikurangi lagi dengan kabel FO yang nilainya 0,35. Dari hasil 0,35 dikali 1. Karena jarak OTB ke ODC yaitu 1 km, lalu dikurangi lagi dengan kabel petcore. Oke, setelah kita mendapatkan nilai OLT dan OTB, kita bisa lanjut hitung nilai ODC kabinet. Cara ngitung nilai ODC yaitu hasil dari nilai OLT dikurangi dengan nilai 3,70. Karena ODC kabinet tersebut dibagi menjadi 2 perumahan, jadi kita menggunakan nilai splitter 1:2. Lalu kita kurangi dengan kabel petcore dan kabel FO. Nilai kabel FO tersebut dikali 4 karena kita bagi menjadi 4 perumahan atau 4 rumah. Lanjut, kita menghitung ODC perumahan pertama. Cara hitungnya adalah kita kurangi dengan nilai ODC kabinet dengan nilai 1:4 yaitu 7,25. Kita kurangi lagi dengan kabel petcore dan kabel FO. Next, karena kita sudah menemukan nilai ODP pertama, maka ODP ke-2 sampai 4 itu akan sama. Lalu kita akan sambungkan lagi ke ONT. Lanjut ke perumahan kedua. Caranya masih sama seperti awal, tapi bedanya itu pada perumahan kedua kita bagi menjadi 8 ODP atau 8 rumah. Karena 8 rumah, jadi nilainya kita menggunakan splitter 1:8. Yaitu nilainya tuh 10,38. Cara hitung ODC kedua tuh masih sama, yaitu hasil ODC kabinet dikurangi dengan hasil 1:8 atau 10,38. Lalu dikurangi lagi dengan kabel petcore dan FO. Lalu setelah mendapatkan hasil ODC, kita kurangi lagi dengan nilai 1:8 untuk menghitung ODP 1 sampai 5. Lanjut ODP 6 sampai 8. Caranya masih sama, yaitu hasil ODC 2 dikurang dengan 1:8, tapi itu bedanya nilai kabel FO dikali 2 menjadi 0,70. Lalu dikurangi lagi dengan kabel petcore. Dengan hasil tersebut, kita dapat menghitung ODP 6 sampai 8. Oke, karena saya lupa menjelaskan kabel apa saja yang digunakan buat nyambung berbagai alat, jadi saya akan menjelaskannya sekarang. Jadi, dari OLT itu
disambung menggunakan kabel petcore ke OTB. Lalu dari OTB ke ODC kita tuh pakai kabel feeder. Dan dari ODC kabinet ke ODC rumah itu menggunakan kabel feeder distribusi. Lalu dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel FO. Dan terakhir dari ODP ke ONT itu menggunakan kabel drop core. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.